banget deh. Sebentar doang. Ayo kenalin dulu. Ayo kenalin dulu. Kenalin dulu. Ayo. Maaf ya Mas. Ayo. Mas, kenalin adik saya. Hai cantik, kenalin dong. Iya. Kenalan dong. Iya. Nama saya Roy. Eka. Makasih. Ya, duduk dulu Mas. Ayo duduk. Murah banget sih. Iya sebentar. Gak mau, kakak gak mau. Ngobrol sebentar. Murah banget sih. Udah, aku gak mau. Aku gak mau, enggak. Dek, kamu apaan sih? Bikin malu kakak aja tuh kan ada teman kakak. Dari dulu saya nggak suka dicoret-coretin ya, Kak ya. Tapi ini pilihan terbaik kakak buat kamu, Dek. Saya udah punya pilihan, Kak. Ya udah, kalau memang kamu masih mau dengan pilihan kamu sendiri, jangan harap kamu dapetin harta warisan orang tua kita. Keterlaluan, ini semua nggak adil. Dek! Waktu itu nggak diizinin sama yang pertama. Enggak. Gimana nggak diizinin? Kronologi ceritanya seperti apa? Waktu itu kakak saya berusaha untuk jodohkan dengan pilihan dia yang mungkin menurut dia itu yang terbaik buat saya. Oke. Tapi kan saya juga punya pilihan hati sendiri dong. Saya punya pilihan hidup buat saya sendiri. Jadi saya nggak mau dijodohin, saya tetap sama pilihan saya sama suami saya yang pertama itu. Tapi pada akhirnya saya tetap cerai sih. Loh, tanggapan kakaknya gimana tuh? Ya menyalahkan saya karena ya itulah pilihan kamu nggak terbaik. Oke. Dan waktu itu akhirnya ada masalah, ada konflik waktu Iya, kakak nggak masalah. setuju. Masalah yang pertama itu perjodohan. Dan pada saat itu juga permasalahan masalah harta warisan. Kami kan berdua bersaudara, perempuan. Pasti kan pembagian harta itu kan dibagi dua. Seenggaknya saya 50%, dia 50%. Tapi saya enggak. Sama Ada sekali? sepeser pun enggak. Dibawa semua sama kakaknya? Iya. Pernah coba ditanya baik-baik? Saya nanya baik-baik pun ya, dia udah nggak ada, maksudnya dia udah berbalik marah kepada saya karena nggak terima, mungkin karena pilihan saya nggak sesuai sama dia perjodohan itu. Jadi dari situ harta warisan pun mungkin ya saya nggak dikasih gitu. Jadi kayak dimusuhin gitu loh Mas. Iya. Sampai sekarang tuh kontaknya pun aku masih ada, cuman nggak ada sama sekali. Ya oke. Tapi setelah pisah dengan ini, waktu itu suami pertama kenapa? Meninggal atau cerai? Aku cerai hidup. Oh, cerai, hidup. Oke. Waktu pisah, kakak tanggapannya menyalahkan Mbak Eka. Iya. Nah, tapi sekarang setuju dengan Mas Bima? Ya tetap enggak. Tidak setuju juga. Alasannya apa? Ya menurut dia itu suami saya nggak baik. Apalagi ngeliat lebih muda. Dia bilang bakalan nggak baik lah ke depannya karena itu lebih muda buat dia gitu. Oke, harapannya apa dengan datang ke Menembus Mata Batin? Harapan saya mau minta bantuan dari Mas Roy. Bagaimana solusinya saya bisa bersatu lagi sama saudara saya dan saya pun mau minta hak warisan saya setengahnya itu karena itu kan hak saya juga, Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kami bisa memberikan solusi yang diharapkan dan mudah-mudahan Mbak juga bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. Kakaknya bisa mengerti bahwa soal warisan ini ada hak Mbak Eka juga di situ ya. Iya, tapi waktu saya diwawancarai sama tim Mata Batin, janji katanya ingin meminta kontaknya kakak saya. Sudah dikasih? Udah dikasih, tapi katanya janji mau menghubungi dan mau menghadiri di sini. Oke, ini benar tim udah berhasil ngubungin kakaknya belum? Udah. Terus dia bersedia datang sini? Bersedia untuk gabung di sini? Oh, masih dalam perjalanan? Oke. Ya udah, oke. Nanti mudah-mudahan di kakaknya siapa namanya? Nanti kita ganti dengan nama samaran ya. Mudah-mudahan kakaknya Mbak Eka bisa bergabung, ngobrol, biar bisa tahu duduk permasalahannya kenapa harta warisannya kok nggak diberikan haknya Mbak Eka ini. Tapi sebelumnya kami akan ajak Mbak Eka dan juga Mas Bima
untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eka, dengan tanggal lahir 18 Juli 1989 dan memiliki nomor rumah 43. Sosok wanita yang penuh dengan permasalahan yang cukup rumit. Adanya sesuatu yang ia sembunyikan sampai saat ini. Hal ini berkaitan dengan masa lalu yang ia sembunyikan. Saya merasakan adanya konflik yang berujung dengan memutuskan hubungan silaturahmi dengan seseorang. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini satu persatu namanya siapa ya? Saya cek dulu. Kalau nama lakinya Bima, Bima dengan tanggal lahir tanggal lahir 20 92. 2002 maksudnya. 2002. 2002 ya. Oke. Oke, baik. Mbak Eka, tanggal lahirnya 18 bulan 7, tahunnya 1989 dan nomor rumahnya 43. Iya, Oke, betul? betul. Oke, valid ya semuanya. Oke. Baik, Kak, ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin karena ribut soal warisan sama kakaknya, Roy. Kakaknya ini bawa semua harta warisannya karena nggak setuju dengan pernikahan Mbak Eka dengan mantan suaminya. Mereka cerai. Mantan suaminya? Iya, ini adalah pernikahan yang kedua. Dan waktu itu saat Eka cerai dengan suami pertamanya, kakaknya menyalahkan, tapi tetap nggak memberikan haknya. Apalagi tahu sekarang Eka ini nikah dengan laki-laki yang lebih muda. Makin nggak setuju kakaknya. Makanya malam hari ini sebenarnya ingin kakaknya mengerti dan memberikan hak warisan Eka. Iya, baik. Kamu ngeliatnya gimana dari Eka dan juga dari Bima ini? Jadi sebenarnya ini kalau saya bisa bilang ini adalah warisan membawa petaka. Judul yang tepat menurut saya adalah warisan membawa petaka. Petakanya maksudnya karena perpecahan antar dua Ya, saudara ini. perpecahan antara saudara-saudara dan kemudian jadi kayak nggak gitu percaya antrusted gitu semuanya, jadi rasa curiga juga kepada beberapa orang. Dan saya melihat mata mereka gak bisa nyembunyiin sesuatu sih. Mereka tuh terlibat ya. Jadi mereka dalam kondisi sulit juga sebenarnya kalau saya lihat. Mereka berdua. Betul kan? Betul. Betul. Kesulitannya saya mohon maaf ya, ekonomi. Iya, betul sekali Mas Roy. Gak apa-apa kok, nanti rezeki kan ada-ada aja dari yang di atas. Tapi selama ini kakaknya punya alasan apa ya gak memberikan hak warisan yang menjadi hak Mbak Eka? Ya alasannya ya perjodohannya itulah Mas. Yang dia kan mau jodohin saya nggak setuju. Oh, Utamanya itu. Saya jadi curiga, dia jodohin kamu dengan cowok lain, tapi kamu gak setuju. Enggak. Jangan-jangan ini berkaitan dengan warisan ya? Kamu dengar gak? Tadi kamu ngomong apa? Apa? Saya dijodohin sama kenalan tante ya? Iya, kakak. Kakak. Saya ngerasa ada agenda-agenda tersembunyi dalam cerita tersebut. Seperti kayak harta warisan. Apakah itu betul? Persekongkolan antara sesama kemudian... Teman kakak gitu maksudnya? Iya, mungkin juga. ada persekongkolan.
Antara kakaknya dengan orang lain. Di sini topiknya sih warisan membawa petaka banget. Kalau Berarti sebenarnya ngomongin banyak tentang masalah duit di ya, balik itu ya. Bay, kalau ngomongin tentang duit itu udah nggak kenal siapa saudara, siapa temen, siapa keluarga lo gitu. Duit tuh udah Gelap mata aja orang. gelap mata aja itu sih. Dia pokoknya dia Mas Roy, menurut dia pilihan aku itu nggak baik. Nggak baik. Kakak sama kamu sekali. yang Iya, bilang. menurut kakakku itu pilihan aku itu nggak baik. Dia tuh selalu tetap mau jodohin sama pilihan dia yang menurut dia itu baik. Tapi kan aku juga punya pilihan tersendiri. Iya. Gitu loh Mas. Jadi aku nentang perjodohan itu Iya. sampai pada akhirnya aku konflik marah pokoknya pas pada saat aku bahas masalah warisan ya dia nggak terima, malah dia maki-maki aku, nyalahin aku karena perjodohan aku inilah itulah gitu. Kakaknya sudah Sampai- berkeluarga belum? Sudah Oke. Mbak dari pernikahan pertama punya anak? punya. Iya. 1, 2? 2. Saya jadi curiga ya. Kakaknya ini jodohin sama temennya agar dapat menggolkan apa yang dia punya. Iya karena kakakku tuh bersikeras buat ngejodohin aku sama pilihan dia. Dia kaya emangnya. Kakaknya? Yang dia mau dijodohin tuh. Iya. Kayak melintir. Udah ada. Ada di mana? Apa itu? Boleh suruh masuk aja deh. Tolong dipakein masker sama kakaknya bang. Kakaknya Mbak Eka udah datang. Datang. Coba ya. Tapi mudah-mudahan nih baik-baik aja ya. Iya. Mas Bima terutama. Mas Bima kenal sama kakaknya tapi? Udah pernah ketemu. Mau nanya lagi ya, saya boleh? Iya. Mas Bima, pernah kalau lagi lebaran, pernah kumpul sama keluarga ini tidak? Tidak pernah. Baik, kalau misal, mau nanya ya, Bay. Ya silakan. Kalau misalnya, ini kan udah jalan berapa tahun, sorry? 1 tahun. 1 tahun. Waktu nikah nggak ada yang datang keluarga. Enggak ada. Nggak ada. Termasuk kakak saya nggak datang sama Enggak datang sekali. dia. Waktu lebaranan nggak ada nih? Nggak ada. Saya udah lama udah putus hubungan aja Mas sama kakak saya. Harusnya jangan gitu juga sih, Mbak. Oke, Ibu selamat malam. Malam. Boleh dibuka maskernya biar dikasih tahu benar nggak seperti orang yang dimaksud. Oke. Iya. Benar nih kakaknya Mbak Iya, Eka. ini kakak saya. Oke, boleh saya ganti dengan nama samaran? Iya boleh. Namanya. Ibu, aku aja. Oke. Ibu Murni. Oke. Ibu Murni. Ibu boleh dipakai lagi maskernya silakan. Ibu Murni ya, kami kasih nama samaran Ibu Murni, kami panggil supaya bisa merahasiakan identitasnya. Ibu kenal dengan mereka berdua? Iya, Ini siapa Ibu? dia adik saya, Yang mana? yang perempuan. Yang laki-laki? Dia ipar saya. Oh, iparnya. Ipar. Oke. Waktu mereka menikah Ibu datang? Enggak. Lagi ada kegiatan? Iya karena saya sibuk. Ipar, ya. Karena saya juga nggak suka pernikahan mereka. Kakak kenapa sih selalu nggak pernah menyukai pernikahan aku dari yang pertama sampai yang kedua? Sorry, mohon maaf saya ingin tanya. Bentar ya. Ini kamu bilang keponakan yang mana ya? Ipar. Ya, sorry. Ipar, Ipar yang mana? Yang ini. Yang Oh, cowok. Iya, ipar yang cowok. Iya, oke. Nah, pertanyaan kamu tadi lontarkan deh. Kenapa sudah Kenapa kakak selalu nggak pernah mau menyetujui hubungan aku, pernikahan aku dari yang pertama sampai yang kedua? Ya karena kamu bandel. Kan aku dulu udah pernah bilang, aku udah jodohin kamu. Tapi Kak, kamu menikah zaman lagi. sekarang bukan Siti Nurbaya, aku nggak suka Ya, perjodohan. saya tahu, tapi aku kan nggak percaya sama laki-laki ini. Dia Kenapa laki-laki nggak percaya? Kan kakak kenal aja belum sama dia? Kak, Ya, kalau gimana, misalnya Kak? kayak gitu Dia mah kan Mbak, baru, gimana aku bisa kenal? Mbak, kalau kayak gitu mah Mbak nganggap saya negatif dong Mbak. Ya iya, lihat tampang kamu seperti itu, gimana aku bisa percaya sama kamu? Ya jangan dilihat dari tampangnya Mbak. Masa Ya, orang iyalah. dilihat dari tampangnya Mbak? Sebentar. Kan kita belum tahu. Oke. Iya, kita nggak Mbak, bisa. ini siapa? Aduh, Lia, sabar. Lia. Saya Iya. What's your name manusia again? sama kayak Mbak. Bener ya? Saya nggak kenal, Mbak.
Ini bintang tamu kami. Ini di mana Jangan galak-galak. Ya udah kita kenalan biar kenal. Kiyoshi. Ini Roy Kiyoshi ini Li. Ya. Dan Ibu, kenapa Ibu Murni ada di sini? Karena adiknya Ibu, Eka ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin untuk minta bantuan supaya bisa bertemu dengan kakaknya, yaitu Mbak Murni. Karena kan udah lama nih nggak ketemu, bahkan waktu mereka menikah Mbak juga nggak datang. Jadi supaya menyambung tali silaturahim yang sempat terputus gitu. Dan salah satu penyebabnya katanya Eka pernah membahas soal harta warisan yang sebenarnya menjadi hak Eka tapi nggak diberikan oleh Mbak Murni. Betul begitu? Ya bukan saya nggak mau kasih, Mas. Bukan saya nggak mau kasih. Kalau saya kasih mereka, terus nanti suaminya yang udah habisin gimana? Oh, berarti nanti saya benar. minta lagi sama saya. Nah, Mbak, berarti Berarti nganggap kalau gitu mah nganggap saya itu matre, Mbak. Ya sebentar. Kalau kayak Sabar gitu, dulu. mah. Tahan dulu, jangan. Ya saya tahu Tahan dulu, mungkin tahan ada dulu. emosi, tapi tahan dulu biar jelas dulu ya. Berarti harta warisannya memang dikuasai sama Mbak Murni semua. Iya, bukan saya nggak mau 100%. kasih, Mas. Saya tetap kasih nanti. Tapi nggak percaya sama suaminya. Iya, saya nggak percaya sama dia. Tapi Dia waktu itu- yang pertama juga tetap nggak dikasih kan? Iya. Nggak tapi dikasih. Dulu saya jodohkan dulu sama orang lain. Tapi dia menikah, dia bandel, Mas. Dia bandel. Terus malah menikah lagi sama anak muda ini. Oke. Gimana saya bisa percaya? Alasan ibu menjodohkan dengan orang itu apa? Ya berkehidupannya mapan seperti saya, Mas. Oh karena memang laki-laki Seperti dijodohkan itu Mbak, laki-laki mungkin mapan. karena Mbak menguasai warisan ibu kan? Kamu jangan sembarangan Semuanya kan, ngomong ya. makanya bisa mapan kan? Apaan? Jangan sembarangan ngomong kamu. Ya, Mbak, jangan bentak-bentak istri saya dong, Mbak. Iya wajar, suaminya pasti ngebelain istrinya. Mbak Murni, mohon maaf ya. Kita harap semuanya di sini nggak ada yang pakai emosi, ngomongnya baik-baik supaya kita bisa jalin silaturahim karena niatnya kan ini kan.